Mungkin untuk Anda juga nih smart listener, Anda yang sibuk-sibuk ya, ya Anda yang mau berkurban ya, kemudian untuk Anda juga nih yang mempersiapkan untuk hari raya besok ya, biasanya H-1 itu semua persiapan sudah dilakukan ya, khususnya nih untuk menyambut keluarga besar ya yang mau datang ya. Karena biasanya kalau hari raya Idul Adha itu kan karena dagingnya belum masak gitu ya, jadi ya mungkin bisa lah ya kalau kita ganti dengan hidangan yang lebih agak ringan gitu ya, misalnya saja nih dengan bakso ya, bakso yang berkuah, atau mungkin pengen variasi yang lain ya, bisanya juga bakso goreng ya. Nah untuk sore hari ini Smart Listener di spesial program hari ini tentunya di Senin Inspirasi, saya mempunyai tamu spesial yang tentunya saya ajak berbincang ya di sore hari ini, karena ibu ini itu pernah ya mencoba berbagai usaha ya, itu dari A sampai Z itu semuanya sudah dicoba gitu ya. Tapi untuk saat ini itu beralih profesi menjadi pembuat gorengan ya, alias bakso goreng ya. Tentunya kita juga penasaran dong ya, ini apa sih yang menginspirasi gitu ya. Jadi seorang Mbak Dini ini akhirnya berubah atau beralih profesi ya menjadi seorang pembuat gorengan ya. Sore hari ini kita langsung aja ngobrol-ngobrol bersama Mbak Dini Febrianti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak selamat Dini. sore Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya. Iya, Itu tadi terima kasih juga saya sudah diundang ke sini. kemarin sempat kita WhatsAppan gitu ya. Kalau enggak sih, kalau bisa ya sebelum on air itu sudah hadir di studio ya. Iya. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini, Mbak? Alhamdulillah Mbak Dini? lancar-lancar. Kayaknya Alhamdulillah. Makassar sepi-sepi ya. Sepi-sepi ya, karena memang Sepi, karena ya. PPKM Mungkin lagi, Mikro ya saat ini, dan juga yakin ya kalau warga Makassar ini juga sibuk di rumah ya, masak-memasak Mungkin gitu ya. lagi ya, lagi sibuk untuk persiapan Lebaran besok. Lebaran ya. Oke, untuk hari ini ya kita ada di Senin Inspirasi ya, Mbak Dini. Seperti saya informasikan tadi nih, kalau tadi Mbak Dini juga kemarin ya kita sempat WhatsAppan. Mbak Dini juga pernah mencoba berbagai usaha gitu ya, yang akhirnya ini beralih profesi ya untuk menekuni usaha gorengan ya, membuat bakso goreng. Itu kenapa bisa, Mbak Dini? Pertama saya pikir bakso itu makanan sejuta umat ya. Karena mulai dari anak-anak, remaja, dewasa semuanya suka bakso. Ya. Tapi kenapa bisa langsung beralih profesi gitu kan? Itu kenapa? Apakah memang usahanya pengen mencoba yang baru, tantangan yang baru, atau seperti apa? Iya, pengen coba tantangan yang baru, tapi sebenarnya ini niat jualannya sebenarnya sudah lama. Resepnya sudah lama ada. Cuman yang kemarin mungkin masih ada di zona nyaman, masih kadang-kadang mager, gitu ya? Ya begitu ya, malas nanti gitu kan. Nah setelah pandemi ini mulai berasa pengaruhnya, ya sudah mulai berpikir, ya mungkin bagus kalau buka usaha, gitu. Buka usaha gitu ya. Terus sebelumnya usaha apa aja sih Mbak Dininya? Saya sebelumnya itu saya pernah buka warung kelontongan, jualan pulsa, jualan ini, terus pernah usaha kuliner juga, makanan jadi, untuk karena di sekitar saya banyak kos-kosan. Jadi saya berpikir mungkin saya masak-masak buat anak kosan itu, tapi ya habis itu berhenti lagi, jalan lagi. Nah baru kali ini mau Basgo ini berpikir untuk harus ditekunin. Tapi dari beberapa usaha ya yang memang sudah pernah dilakukan ya oleh Mbak Dini, itu apa yang menjadi tantangan gitu ya? Karena kan ini pure ya, sekarang ini usaha kuliner gitu ya. Tapi sebelumnya usaha yang sebelumnya apa yang menjadi tantangan begitu, Mbak Dini? Sebelumnya saya ada usaha kos-kosan juga, ada. Saya pernah ada bisnis multi level juga. Oh begitu. Ya, jadi tantangannya sebenarnya setiap usaha itu tantangannya beda-beda. Oke. Kalau gitu di multi level marketing dulu deh. Ini menjadi masukan juga nih ya untuk smart listener yang menekuni usaha ini ya.
Apa tuh Mbak Dini? Itu kalau masukannya apa gitu ya? Kalau di multi level itu susahnya karena orang jarang yang percaya kan. MLM gitu kan ya. Jadi kita memang harus harus berani keluar dari zona nyaman, meyakinkan orang kalau memang ini usahanya bagus, ini prospeknya bagus ke depannya, begitu. Jadi jangan suka kalau sudah ditolak, sudah di ini, sudah langsung keder aja. Harus terus semangat. Itu MLM. Nah, kalau semuanya usaha kos-kosan apa nih? Kalau di kos-kosan ya tantangannya lain juga sih. Masalahnya kan anak kosannya itu biasanya kan karena kita ada aturan begini, mereka bikinnya begini. Jadi kadang-kadang jadi ibu kos itu susah. Susahnya apa? Ya. Ini bener lah, karena kedepannya juga saya kayaknya punya mimpi juga punya kos-kosan gitu ya. Iya. Saya usaha kos-kosan sudah lama menghadapi berbagai macam anak-anak yang misalnya saya aturannya nanti pulangnya harus jam 10 malam sudah saya kunci pagarnya kan ya. Masih ada juga yang manjat pagar, masih ada juga yang gedor-gedor. Padahal sudah ada aturannya gitu ya. Sudah aturan. Jadi itu tantangannya tuh kayaknya paling susah deh tantangannya untuk kos-kosan itu. Tapi ya sejauh ini selama bisa ini sama anak-anak juga mungkin kita ada pendekatan dari hati ke hati ya mereka bisa juga. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan kos-kosannya. Masih jalan ya kos-kosannya. Terus yang lainnya? Yang lain di hold dulu gitu ya. Iya. Oke. Mbak Dini, terus kalau semuanya memang yang lainnya di hold dulu ya. Terus yang punya pikiran ya untuk kita beralih ke kuliner lagi ya, khususnya untuk bakso goreng ini siapa yang menjadi pencetus? Ini sebenarnya saya sama suami itu sebelum akhir tahun 2020 itu sudah mulai berasa efek-efek pandemi ini kan. Sudah mulai ini terus ya ada malam-malam pilot talk gitu ya istilahnya ya suami istri. Pakainya kita mesti bikin usaha lagi deh. Anak sudah nambah. Mesti buka. Masalahnya anak-anak makin besar, biayanya makin banyak. Nah, sementara bapaknya usahanya mulai mandek kan ya. Ya sudahlah daripada maksudnya uang tabungannya habis gitu aja ditarik ya. Buat sehari-hari mending kita putar buat usaha. Nah, kebetulan suami saya itu dulu kan pernah kepala pasar di salah satu pasar yang ada di Makassar. Nah, dari situ dia dapat resep bakso goreng ini. Sudah dapat resepnya, cuman belum belum berani untuk menjual. Belum berani. Akhirnya dia bilang, "Oh ya sudah, kita coba usaha ini." Gitulah. Pergilah dia, besoknya dia ke pasar beli. Jadi bikin adonan itu untuk saya coba-cobain ke orang. Jadi kita buat sendiri, goreng, kasih ke teman, kasih ke tetangga. Tes pasar dulu. Iya, tes pasar istilahnya, betul. Saya tes pasar dulu. Nah, semua pada, "Ih, enak Kak, enak Mbak," gitu. "Oh iya, masa?" "Iya." Setelah itu mulai, "Pak, bagaimana?" "Oh ya, sudahlah, nanti kita jalan." Tapi masih belum, waktu itu masih berani ya. Masih belum berani, bukan belum berani, masih banyak yang dipikirkan. Iya, masih banyak yang dipertimbangkan. Nanti begini, nanti begini. Dan karena ini kan juga yang usaha bakso goreng ini kan sudah banyak brand juga di mana-mana sudah banyak kan di Makassar ya dengan brand ya. Nah, setelah itu berjalan, akhirnya sebelum tahun baru ada teman, "Mbak, itu hari saya coba bakso gorengnya, kita cobakan ke saya mau dong order," gitu kan. Sudah mulai bisa jadi duit nih. Gitu kan ya. Langsung antenanya nyala gitu ya. Langsung naik. Ya udahlah. Saya tanya ke suami, "Pak, ada teman yang mau order 20 porsi, dia mau acara." Ya sudahlah, kita bikin. Setelah itu mulai masuk. Jadi tapi belum jualan nih, mulai ada lagi yang order 10 porsi, ada lagi yang order untuk ini. Di bulan Maret tanggal 1 itu baru mulai ya? Memutuskan untuk udah ayo kita buka. Nah, khusus nih sebelum kita masuk ya untuk mulai buka ya dari Basgo CV Dewi ya. Nah, resepnya ini kan memang dari suaminya Mbak Dini gitu ya. Nah, itu untuk mencoba resepnya gimana Mbak Dini? Itu perlu berapa kali pengulangan? Banyak trial and error. Langsung dapat rasa yang pas gitu ya. Iya. Bisa cerita dong? Itu ada puluhan kali Mbak. Pokoknya beli
beli untuk coba untuk 3 kilo lah misalnya adonan jadi 3 Jadi kilo. Jadi awalnya untuk nyoba-nyoba iya, dulu ya. Coba-coba dulu di ya? rumah. Masih kurang ini kayaknya Pak. Oh iya. Minggu depan coba lagi, beli gitu lagi, ya? bikin lagi. Coba tambahin ini Pak, tambahin ini. Dikasih. Oh iya. Oh kurang pas ininya. Coba lagi sampai akhirnya benar-benar bisa keluarin yang ini sudah yang paling dari kita ini. Rasanya memang beda dengan yang lain-lain gitu. Tapi selama ini pada saat Mbak Dini ini ya mencoba resep gitu ya, itu memang dari suaminya kah atau dari anak-anak pada suka kasih sama bakso goreng gitu kan? Itu bisa jadi memang dasarnya beli dulu ya, bisa beli dulu di tempat lain terus dibandingkan dengan jadi beli yang ini, beli yang itu. Ini begini Pak rasanya ini. Anak-anak juga kasih masukan karena anak-anak memang penggemar bakso semua sih. Ya, makanya itu jadi saya pikir kenapa nggak sekalian bakso goreng, anak-anak sekalian nggak jajan lagi mereka di situ. Jadi mereka juga kasih masukan. Kurang ini Pak, ini begini. Gitu. Ya, jadi awalnya itu 3 kilo gitu ya. Awalnya 3 kilo. Mbak ini kalau bakso itu kan setahu saya gitu kan, untuk mereka yang jualan bakso itu kan biasanya melalui proses penggilingan gitu kan, ke pasar-pasar tradisional ya. Nah kalau proses dari Mbak Dini sendiri seperti apa tuh untuk baksonya? Apakah memang mempunyai langganan kah atau bagaimana? Karena kan ada juga tuh masukan katanya kalau kalau di pasar itu bagaimana gitu ya dari segi kebersihan atau apa gimana? Ada ya. Kalau itu semuanya suami saya yang prosesnya. Jadi prosesnya memang suami saya. Jadi dia yang mulai ke pasar, mulai pemilihan bahan-bahannya, ayamnya, tempat penggilingannya juga ada khusus. Dia tidak mau digabung-gabungkan dengan yang lain. Iya, ada langganannya khusus di situ. Jadi semuanya jadi harus dia yang ke pasar, dia yang awasin, dia yang lihat semuanya ini, dia yang kontrol semuanya. Okay. Mbak Dini dari beberapa usaha yang memang sudah pernah dijalankan sebelumnya gitu ya. Ini kan tentu pada saat memulai suatu usaha kan pasti banyak pertimbangan-pertimbangan gitu kan. Itu gimana untuk bisa untuk saling menguatkan itu bagaimana antara Mbak Dini dan suami gitu? Iya. Memang dari dulu sih mulai usaha masih yang kecil-kecil dan segala macam itu memang kita selalu saling support. Jadi ya mulai seperti di Basgo ini, suami yang ke pasar, dia yang kontrol semua, selesai semua. Saya bagiannya bikin sambal, saya bagian sosmed, bantu-bantu marketingnya begitu, sama anak-anak semua. Jadi memang semuanya sama anak-anak semua saya libatkan. Oke, dilibatkan semua ya. Oke, dari beberapa jenis usaha yang pernah juga ditekuni nih Mbak Dini, ada pengalaman unik nggak sih sebelum memulai ke Basgo ini? Pengalaman unik. Yang pokoknya paling tidak bisa terlupakan gitu ya, yang tentunya ini menjadi apa juga sih, menjadi bekal juga nih untuk memulai usaha yang baru ini. Iya. Pengalaman unik. Bisa diingat-ingat dulu ya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya. Iya, oke. Oke, Sobat Listener, Anda masih bersama kami ya di Senin Inspirasi, dan untuk hari ini kita menghadirkan owner Basgo CV Dewi, Mbak Dini Febrianti ya. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya sebentar Sobat Listener, tapi kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut ini.